Tes. Oke, sekarang kita akan kerjain tugas PCBW. Tugas 1 PCBW. Bola program yang dapat menerima input dalam bentuk form, name, nama, jurusan, prodi, email. Kemudian data inputannya itu kita kirim pakai metode post, satu lagi pakai metode get. Kemudian kita tampilkan hasilnya menggunakan sebuah file PHP yang memprosesnya. Ya. Oke, sekarang teman-teman aktifin dulu Apache servernya ya, Apache server. Aktifin dulu, udah running ya, pasti udah running. Kemudian silakan buka htdocs-nya ya. htdocs. Nah, kemudian sini kita bikin sebuah folder. Misalkan tugas 1. Enter. Nah, sekarang folder ini silakan teman-teman buka di editor masing-masing ya. Misalkan saya pakai Sublime Text. Drag drop. Oke. Nah, sekarang di sini kita bikin new file. Simpan, kasih nama index.html. Ya, boleh lah, terserah lah. Index.html. Nah, HTML boleh, PHP juga boleh ya. PHP deh, index.php. Nah, sekarang di sini kita bikin nih formnya dulu. Kita bikin formnya, misalkan ini tugas 1. Kemudian di sini kita kasih form ya. Nah, kemudian di sini actionnya itu kita ganti jadi nama file PHP yang akan memprosesnya, misalkan proses.php gitu ya. Nah, metodenya apa? Kita kasih post dulu ya. Post. Nanti baru get ya. Nah, di dalamnya kita bikin input ya, kita kasih label dulu lah. Label for, kita kasih di sini ID, misalkan tadi name ya. Name. Nah, kemudian di sini di sini name ya, name. Oke, di sini kita oke. Di sini aja, di sini tipenya teks, name-nya name. Nah, udah kecilin dulu. Oke. Nah, ini kalau kita save ya, kita refresh pula. Kita buka localhost / nama foldernya tadi tugas 1. Enter. Nah, udah berhasil nih, ada keluar form ininya. Sip, ini mudah. Sekarang nama, jurusan, prodi, email. Kita bikin dulu yang mudah ya, yang email. Label for email, ini ganti email, ini tipenya email, ini name-nya juga email. Oke, nah sekarang baru di sini kita kasih untuk si nama ya. Nama kita bikin untuk nama, di sini juga nama. Di sini nama, di sini tipenya teks ya. Di sini name-nya nama. Kemudian jurusan. Kita pakai select aja ya, select name jurusan. Ya, value-nya di sini kita kasih aja jurusan dulu. Ini selected ya. Nah, kemudian di sini kita kasih option lagi. Di sini jurusannya apa? Misalkan ilkom ya. Satu lagi misalkan kedokteran deh. Nah, ini ilkom, ini kedokteran. Udah, ini selectednya dihapus. Oke, nah sekarang untuk prodi ya. Di sini kita kasih prodi. Di sini prodi. Ini lupa tadi, di sini jurusan. Oke, kemudian di sini prodinya apa? Misalkan SI, satu lagi misalkan MI ya. MI. Ini MI, ini SI. Udah, sekarang ya, kita lupa ngasih label ya. Kita kasih labelnya di sini untuk jurusan ya. Jurusan. Name-nya jurusan. Kita kasih ID di sini jurusan. Oke, ini inputnya kita hapus. Oke, mantap. Nah, sekarang untuk duplikat kita kasih untuk si prodi. Di sini juga prodi. Kemudian setiap itu kita kasih BR ya. Nanti teman-teman kasih CSS ya biar lebih cantik formnya. Ini di sini, ini di sini. Oke, kalau udah sekarang kita refresh. Nah, udah name, nama, ini jurusannya, ini prodinya, ini email. Sekarang kita bikin button ya, button. Tipenya submit, name-nya misalkan submit atau kirim juga boleh. Di sini kirim.
Oke, sekarang kita refresh. Udah di record kan nih? Udah. Nah, di sini ada tombol kirim. Oke. Sekarang dia akan ngirim data yang kita masukin di sini ke dalam file proses.php. Jadi, teman-teman bikin dulu di sini di folder yang sama, new file, simpan dengan nama proses.php. Save. Nah, di sini buka PHP-nya. Oke, nah bolehlah gini. Nah, kemudian kita cek dulu. Kita kan tadi pakai post ya. Kita cek dulu apakah tombol kirimnya udah ditekan apa belum ya. Caranya if iset. Nah, di sini kita kalau post ya, kalau metodenya post kita ambil dari si $_post. Nah, di sini sesuai dengan name-nya. Makanya kita kasih name tadi, ini name kirim. Kita cek dulu apakah tombol submit-nya udah diklik. Nah, jika udah, sekarang kita ambil name-nya. Ambil name-nya, ambil namanya, ambil jurusannya, ambil prodinya, kemudian ambil emailnya. Ambil namanya, jurusannya, ini untuk prodi, kemudian di sini untuk email. Ya, oke. Nah, sekarang kita echo. Nah, tadi kan soalnya tampilkan ya. Nah, di sini kita tampilkan nih datanya. Kita echo, misalkan ini gini aja dulu ya. Oke, kemudian kasih BR di sini. Mantap. Nah, kemudian di sini kita tampilkan data nim, misalkan ya nim .2 concat dengan nim. Oke, titik lagi, kemudian kita kasih BR ya. BR untuk dia kasih enter gitu ya. Sip. Nah, kemudian di sini untuk ini lupa penutupnya. Oke, nah di sini nama, kemudian di sini jurusan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau pakai CS masukin aja ke dalam tabel ya biar cantik ya. Jurusan prodi, di sini ada email ya. Nah, kemudian ini ganti juga variabelnya nama. Ini jadi jurusan, ini jadi prodi, ini email. Udah deh. Nah, sekarang kita back ini, kita refresh. Nah, kita isi 234 misalkan. Namanya misalnya Semeldianto, jurusannya Ilkom, prodinya MI misalkan ya. Nah, ini emailnya misalkan kita kirim. Nah, berhasil nih kan? Udah tampil data yang kita masukin lewat form ini. Nah, ini tadi kita pakai post ya. Nah, yang satu lagi pakai get. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Ini metodenya get. Kita ke proses. Ini kan tadi post nih kan. Kita ganti semuanya jadi $_get. Udah deh, gitu aja, simple ya. Nah, ini kita refresh. Ini name-nya isi dulu. Namanya isi dulu. Ini jurusannya ini. Prodinya ini, emailnya ini, kita kirim. Nah, hasilnya gitu juga, tapi perbedaannya kalau kita pakai metode get, data ini tuh akan data dari form tadi akan dikirim lewat URL. Nah, ini kalau kita lihat ada param, ini param namanya nih ya. Name ini kelihatan nih kan, namanya ini, jurusannya ini, gimana pula perginya nih. Nah, emailnya ini. Nah, gitu. Jadi kirimnya tuh lewat URL kalau pakai get. Kalau kita pakai post, nah kalau kita pakai post, ini kita ganti lagi jadi $_post ya. Nah, kalau kita pakai ini, kita refresh, ganti misalkan 200 nama. Nah, ini kita kirim. Nah, ini nggak ada kan di URL-nya. Kalau get ada, dia kirim lewat URL. Kalau post nggak. Kalau post dia kirim pakai metode post ya di HTTP call-nya. Ini kalau kita lihat di memori, di network. Back lagi. Nah, kirim lagi ya, kirim. Nah, dia pakai metode post ya. Dia pakai metode post, dia pakai HTTP call untuk ngirim data. Jadi data sensitif, misalkan kita inputin password, jadi nggak kelihatan di URL-nya. Jadi kita kalau inputin data sensitif, kita pakai metodenya post gitu ya. Kalau misalkan ini ada password nih kan, kita pakai get, nah nanti kelihatan di URL-nya gitu
Itu aja sih bedanya. Kalau post dia gak kelihatan di URL, kalau get dia kelihatan datanya di URL. Dah gitu aja. Sisa tambahin CSS ya biar ini formnya lebih menarik, kemudian hasilnya juga lebih bagus. Oke, gitu aja. Terima kasih. Save.